Kak, tapi mendengar berita ini pertama kali itu berarti dari ibu? Dari mama. Nah, dari mama. Oke, Iya. dari mama. Tapi dia bilang nggak kayak sebelumnya tadi saya juga sempat ngobrol, sebelumnya itu mengetahui nggak kalau dia itu akan menikah, atau ini taunya mendadak gitu? Kalau urusan Helwa menikah gini Kak, aku itu kan ya udah lihat Helwa ini di Instagram ngepost dia itu lagi pakai baju pengantin tapi nggak ada suaminya, gitu loh. Aku kayak oke, alhamdulillah ini anak udah nikah, pasti suaminya bikin dia bahagia. Itu respon aku, gitu loh. Aku juga mikirnya kan dia nggak publish suaminya Kak, ya kan. Oh mungkin takut berita-berita masalah pelakor, maaf kan lagi marak ya. Nah habis itu ya udah aku doain, aku reply Instagram story-nya ya Kak. Nah habis itu gak lama dapat 9 bulan kemudian dia melahirkan anak, gitu loh Kak. Yang mana aku tuh ditaruh di close friend-nya dia kan. Aku ngeliat anaknya itu tuh matanya kayak bukan mata anak dari orang Indonesia gitu loh Kak. Aku mikir wah ini anak campuran tokcer nih, gitu kan. Nikah sama orang bule nih, gitu. Gak taunya ya aku udah positive thinking gitu kan. Wah temanku ini pasti bahagia, aku kirim doa lagi. Aku kayak gimana sih Kak perasaan temen kalau ngeliat temennya itu bahagia, ya kan? Kan kita juga ikut bahagia gitu loh. Kayak abis itu nggak dapat beberapa bulan kemudian dia telepon mamaku dan dia ngabarin bahwa dia itu nikahnya sama si beliau itu, gitu loh Kak. Pas begitu nikah sama si beliau itu aku shock, kaget ya Kak. Aku pikir dia nikah sama orang bule yang cakep gitu loh, karena Helwa itu she can get more than that. Dia bisa dapat lebih dari itu, kenapa harus sama dia? Itu yang aku shock sampai kayak pusing, mual jadi satu. Gimana sih kalau orang shock? Itu sih Kak. Kak, kemarin juga yang lagi viral itu adalah kabarnya si Helwa ini juga ditelantarkan oleh si beliau ini, tidak diberikan nafkah juga. Tapi kemarin baru banget saya ngeliat bukti-buktinya kalau apa yang disampaikan Helwa ini tidak sepenuhnya benar gitu. Seperti saya melihat ada bukti transfernya, bukti Helwa makan dengan baik dan benar. Kamu menanggapi sebagai teman seperti apa? Mungkin Helwa cerita nggak kayak selama menikah dengan beliau ini dia diperlakukan bagaimana gitu? Dia lebih kebuka ke mamaku sih Kak kalau urusan kayak gitu. Cuma kalau masalah yang bukti transfer ya Kak, sekarang gini, itu kan dia punya bayi, dia lagi hamil. Oke, 5 juta, and then 1 juta sebulan gitu kan. Imunisasi bayi aja berapa Kak? Asupan orang hamil berapa? Kayaknya sih menurut aku ya, maaf banget nih, mungkin sebagian orang 5 juta atau 1 juta yang berurutan itu tuh cukup. Tapi kan ini anak bayi kebutuhannya banyak Kak. Ibu hamil kebutuhannya apa? Kontrol. Terus ada lagi dia bilang kayak ada yang bilang bahwa si Helwa ini kontrol kandungannya itu ditemenin. It's not that fact Kak. Itu nggak fakta sama sekali Kak. Ya, kebetulan aku deket sama Helwa waktu dia lagi hamil, cuman emang aku kaget ya dia itu kontrol sendirian. Nah dia tuh bilang sama aku, oh aku kontrol sendirian karena suami aku lagi kerja di luar kota. Tapi di situ udah tahu posisinya suaminya itu Habib. Pas begitu dia bilang dia kontrol sendirian, aku nggak tahu. Cuma dia bilangnya kayak gini, oh aku suaminya itu lagi di luar kota, lagi kerja gitu, jadi aku kontrol sendirian, kadang sama mama. Kan nutupin kita clueless jadi. Ya masalah uang transferan ya anak bayi, lagi-lagi aku bilang emang cukup 1 juta 1 bulan zaman sekarang. 5 juta aja udah kayak 50.000 zaman sekarang Kak, ya kan? Itu sih tanggapan dari aku. Tapi kan kalau misalnya dibilang dia bilang penelantaran anak, ditelantarkan. Kemarin Umi Fadlin juga bilang kalau dia itu sebenarnya rutin untuk Habib ini rutin untuk menjenguk si siapa tuh namanya, si Helwa. Itu bagaimana Kak? Kalau sebenarnya rutin gitu loh kan, karena rumah mereka kan berdekatan juga. Iya, rumah di pondok pesantren dan di rumahnya si Helwa ini dekatan di Bogor gitu. Nggak deket-deket banget sih Kak sebenarnya lokasinya ya. Aku bisa tahu itu dari Helwanya langsung, dia kan pernah kirim Sherlock kalau dari rumahnya dia tuh ke pondok. Nggak terlalu deket gitu loh. Tapi masih tapi kabarnya masih satu kawasan gitu Kak. Jaraknya itu tau nggak sih Kak? Kalau menurut aku pribadi ya, dari sini kemana? Dari sini ke Fatmawati.
Jadi jauh tapi nggak terlalu jauh, deket juga nggak terlalu dekat gitu. Tadi pertanyaan kakak apa? Satu yang rutin. Ya, kabarnya rutin ada pembagian waktu lah antara Fadlun dan Helwa gitu. Kalau urusan pembagian waktu gini loh kak, faktanya ya kak, si orang itu menjenguk Helwa kalau ketika dia lagi merajuk sama yang pertama gitu loh kak, sama yang pertama gitu. Nah kalau misalnya faktanya gini ya teman-teman, dia diazanin, anaknya itu diazanin, itu benar, itu fakta banget anaknya diazanin, dan menurut aku itu bukan sesuatu yang untuk dihebohkan gitu loh, karena ngazanin anak dalam Islam itu kewajiban seorang bapak, kewajiban seorang suami gitu loh kak. Tapi kalau urusan yang kayak dijenguk gitu, ya dia ngejenguk Hello kalau lagi merajuk doang, lagi merajuk sama yang pertama, what else gitu loh, itu sih. Tapi kamu Hello pernah cerita nggak kayak setelah kamu mengetahui kalau dia itu istrinya si beliau ini, dia pernah cerita nggak kayak dia diperlakukan bagaimana, terus keluarganya bagaimana, segala macam gitu? Kalau misalnya urusan diperlakuannya kayak gimana, maaf aku nggak bisa cerita di sini. Itu biar lawyer kita aja yang cerita gitu loh, karena kayak bukan ranah aku aja gitu. Karena kalau untuk aku ceritain yang masalah dia diperlakukan kayak gimana, yang ada aku yang sakit hati, mulut aku nggak kekontrol di sini. Itu sih kak. Oh berarti ada hal yang lebih parah yang tidak bisa diungkapkan. Iya, kurang lebih seperti itu sih kak. Ya, mungkin pesan-pesan kamu buat, oh ya, kabarnya juga pihak sana akan melaporkan Helwa. Laporin aja. We're not gonna afraid of that. Kita nggak bakal takut. Laporin. Kamu mau laporin? Ayo, laporin. Kita tunggu sampai kapanpun juga. Ayo, ya udah laporin. Aku nggak takut. Kita nggak takut kak. Nggak takut. Ya udah. Nggak takut gitu loh. Itu sih. Mungkin pesan-pesannya buat beliau ini. Pesan-pesannya buat beliau, aku cuma mau bilang kalau misalnya kamu itu belum mampu untuk menikah, tolong puasa dulu say. Kan di Islam ada yang namanya puasa Senin Kemis, ada juga yang puasa Daud. Tapi kalau emang ya nggak bisa ditampung ya puasa gitu loh. Paham gak sih maksudnya puasa? Jangan nikah sana sini tapi malah menelantarkan seperti itu sih kak pesan dari aku ya. Dan untuk wanita di luar sana, jangan gampang tertipu sama omongan manisnya laki-laki, mau siapapun itu, mau dia kayak mau bukan, itu bukan dia kayak, jangan tertipu. Itu sih kak. Kak, ini kan banyak juga yang nyerang pihak Kak Helwa sendiri. Kakak melihatnya gimana sih kak dari Kak Helwanya, dia banyak yang nyerang gitu, entah dari sosmed gitu, kata-kata cacian, seperti apa nih kak? Kalau untuk urusan yang nyerang, tanggapan aku gini kak, yang nyerang itu maaf, mereka itu disuruh gitu. Aku nggak tahu yang nyuruh siapa, tapi aku Sampai ada salah satu selebgram kan kak yang yes. Menurut aku gini loh, yang nyerang itu dia kan nggak tahu menahu soal urusan ini gitu kan. Dia dibayar berapa sama bosnya itu, dia nggak ngehidupin kita ya kan, jadi udah bodo amat gitu loh. Kan yang nyerang nggak ngehidupin kita, jadi selain donatur dilarang ngatur, selain donatur dilarang nyerang, seperti itu. Even donatur juga ya jangan nyerang gitu loh. Paham gak sih? Kalian nggak ada sepunya waktu itu ya untuk nyerang orang. Kak, maaf nih, kalau menurut kakak sendiri pernyataan dari Fadlun sendiri yang ada di podcast Dr. Richard termasuk menyudutkan Helwa nggak sih kak? Banyak omongannya si kakak cantik itu ya, kakak cantik ya, nggak benar. Salah satunya yang bilang bahwa Helwa ini menyebutkan beliau itu, maaf banget kalau nggak sopan, mau kondo. Helwa nggak pernah ngomong kayak gitu di live-nya. Kalian bisa lihat siaran ulang live-nya Helwa, ada nggak dia ngomong kayak gitu? Even di podcastnya Dr. Richard pun ada nggak Helwa ngatain orang itu mau kondo? Nggak ada kan? Ya udah jangan ngomong yang nggak sesuai fakta gitu. Dan ya memang banyak banget ya omongan-omongan kakak cantik itu yang blunder gitu. Itu dari aku sih. Artinya kayak menyudutkan Helwa ya kak? Menyudutkan Helwa dengan sesuatu yang tidak faktanya gitu kan. Itu Berarti itu cuma pendapat dari dia aja ya kak? pendapat dia, otak-otaknya dia gitu loh, pikirannya dia aja. Apa mungkin itu pemikiran dia sebagai istri pertama, jadi ada rasa kecemburuan gitu kalau menurut kakak? Di podcast itu dia bilang ya udah resiko lah kita dipoligami, kalau emang takdirnya aku dipoligami mau kata apa? Kalau dibilang cemburu masa dia bisa ngomong kayak gitu sih? Enggak dong. Kalau emang cemburu
nggak bakal dia ngomong kayak gitu. Si kakak cantik itu nggak bakal ngomong kayak gitu kak, gitu. Kak, mungkin sekarang kondisinya Helwa setelah berita ini rame gimana? Kan apalagi masih punya baby juga kan. Dia kaget, Kondisi Dia kaget, Kak. psikologisnya dan kadang lain-lain. masih suka nangis gitu ya. Nih untuk kalian-kalian semua yang berpikir bahwa Helwa itu drama, no, she's not drama at all. Gimana sih perempuan kalau misalnya dalam situasi ini? Pasti ya mbak-mbak, kakak-kakak semua di sini juga pasti nangis, trauma. Pas beritanya viral, ya oke, dia kayak kaget, tapi at the same time somehow dia tuh masih sering nangis gitu loh, trauma dan nyaris kena baby blues kalau menurut aku. Kenapa kaget? Kagetnya Kan nggak nyangka. karena maksud saya ini kan saya bukan mau Kenapa karena dia jadi sebesar ini kah beritanya atau seperti apa? dia nggak expect, dia pikir tuh kayak ya udah dengan followers dia yang segitu paling tanggapannya kayak gitu kan, tapi dia nggak nyangka bahwa banyak orang yang ternyata taruh di semua platform-platform Gosip lain gitu gitu ya. loh. Dia kaget, dia pikir kayak paling cuma lingkungan teman-temannya, paling cuma lingkungan followersnya. Pas begitu emang viral sampai boom gitu kan, dia shocknya bukan main gitu loh. Itu sih kak. Udah,